PBS 249 pusat tidak terlalu tinggi, yaitu 60%. Ya. Nah, tapi ini sudah bisa kita identifikasi sampai tingkat spesies karena sampel kita dari secara keseluruhannya satu grup dengan virens. Nah, ini sudah meyakini uh, identifikasi kita trichoderma. Yang lain-lainnya yang ke bawahnya itu ada pomopsis, ada yang lain-lainnya ya. Nah, itu kan. Nah, itu sebenarnya kalau mau nggak dipakai dalam pohon ya juga nggak apa-apa. Pseudopestaliopsis ya. Ternyata dia nggak dekat kan. Tetapi waktu saat kita masukkan di sini, ini waktu saat di NCBI ya mensupport similarity-nya dekat, periphery-nya juga dekat dengan 100 ya, sehingga waktu kita membuat pohon kita istilahnya trial and error dulu lah gitu. Mau masukkan ini semua, mana tahu sekuen sampel kita dekat dengan Pseudopestaliopsis, Hippocylon, dan lain sebagainya. Ternyata enggak kan, dan dia lebih cenderung masuknya ke Trichoderma. Nah, itu. Jadi kalau mau buat pohon, eh, nah ini buat pohon ini sebenarnya eh, nggak sekali dua kali ya, banyak berapa kali ya nggak masalah. Kita melihat sampai pohon yang valid, yang meyakinkan dan betul ya seperti itu. Jadi kalau mau dihapus, nanti di paper atau deskripsi pomopsis ini mau di delete dihilangkan saja saat di notepad ya, di cut tapi dipindahin di notepad yang lain gitu. Maksudnya ini untuk referensi aja bisa boleh ya karena identifikasinya sudah sedikit mengarah ke Trichoderma virens dan Trichoderma aspergillum gitu ya. Tapi kalau kali ini sebagai latihan saja, makanya dari itu analisis identifikasi dengan pohon filogenetik agak sedikit lebih akurat karena kita membandingkan dengan dengan sekuen-sekuen yang lain ya. Ternyata waktu di NCBI aja yang misalnya apa pomopsis ini diaporte ini kemarin di NCBI similarity-nya 98%, kemudian correct cover-nya juga 98% ya. Tinggi-tinggi ternyata nggak deket kok gitu loh. Ya. Nah, untuk proses identifikasi ini yang sangat dekat dengan sampel kita kekerabatannya. Nah, ini kan berdasarkan kekerabatan, berdasarkan evolusinya. Nah, tapi ternyata ya dari segi kekerabatan kita juga bisa lihat Trichoderma deket nih dengan Pomopsis, deket pula kekerabatannya zaman dulunya ya, sekuennya mereka deket pula dengan Hippocylon, deket juga dengan apa genus yang lain seperti itu ya. Pseudopestalosis deket ya, terus Nodulosporium juga dekat. Cuman hanya sebatas kedekatan saja dengan antara genus-genus ini semua dalam dan satu pohon dia berdekatan secara genetik seperti itu. Nah, yang perlu ya kalian ya, diketahui juga kadang di pohon itu ada Pomopsis dan ada Diaporte ya. Nah, ini genus yang sangat ada namanya, tapi kok tukul ya dia gitu. Ada Diaporte. Nah, kadang yang begini ini berdasarkan pengalaman kita saja. Anda kalau di mikro ya, nanti terutama kalau di fungi ya. Nah, itu antara fase seksual sama fase
aseksual, orang yang menemukan fase aseksual, dan orang yang menemukan fase seksual pertama kali dulu, dia kadang memberi nama yang beda, ya. Nah, seperti itu. Padahal dulu waktu fase aseksual itu pomosif SP, karena baru SP ya, jadi pomorfis apalah gitu, pomorfis pakai pomorfis pomorfis semuanya. Tapi belakangan ada peneliti lain menemukan fase seksualnya. Tapi kenapa genusnya dibedain gitu kan, harusnya eh, pomorfis apalah ya gitu ya. Nah, itu kadang difungi seperti itu. Padahal dia satu genus yang sama. Jadi ada nama anamorf, ada nama teleromorf. Anamorfnya pomorfis, eh, nama fase aseksual, tapi fase seksualnya diaporte. Ya, nah itu. Jadi ini eh, jangan dianggap bingung gitu loh, ya. Nah, ya, kadang kok seharusnya selayaknya dalam satu grade yang satu benar-benar satu grade yang sama ya, itu adalah nama genusnya sama selayaknya. Tapi ini kita kadang ketemu-ketemu nama genus yang beda seperti ini, ya itu tadi kasus kasus nama yang beda antara antara fase aseksual sama fase seksual dari bungi. Ya, nah itu. Oke, terus ke bawah deh, tolong deh. Tolong, Rizky, tolong ke bawah. Ya, oke, bawa ya. Nah, itu udah knowledge pomopsis tadi. Ya, nama aseksualnya adalah nodulosporium, nama seksualnya hipoxilon. Ya, makanya dia membentuk satu klet yang sama. Padahal dia beda hipoxilon ya, itu beda nama genus itu ya. Yang mengirim ya, seperti itu. Jadi kadang ya, histologi aplikasi pohon asal dari nama ya, sesuai dengan keberadaan sampel tersebut dengan sekuen-sekuen yang dari NCBI ya. Oke, eh, sudah bisa dalam topoki ini yang mana dalam satu klit ya. Nah, ini yang monofiletik ya, misalnya yang serat ya, Pestalia Pseudobestalia 13, kemudian
TAE dengan MFLUCL ya. Ini kita sebut dia monofiletic di percabangan 73.